Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi untuk persamaan diferensial biasa. Pada 4 video sebelumnya sudah kita pelajari bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial biasa untuk orde 1 dengan berbagai macam metode, mulai dari metode pemisahan variabel, kemudian metode PLOS, kemudian metode persamaan Bernoulli, kemudian ada metode persamaan eksak, dan yang terakhir di video terakhirnya ada metode persamaan homogen. Nah, seluruh metode ini yang kita pelajari adalah metode yang kita gunakan untuk mencari solusi pada persamaan diferensial biasa orde 1. Nah, di video yang selanjutnya atau video kali ini kita akan membahas untuk persamaan linear, bukan lagi orde 1 tapi lanjut ke orde 2, tingkat selanjutnya. Jadi persamaan linear orde 2 atau yang nanti kita sebut sebagai PDOD ya, persamaan diferensial orde 2 gitu. Jadi pada PDOD pada persamaan diferensial orde 2 ini sebenarnya ada dua jenis nanti yang sama dengan 0 dan tidak sama dengan 0. Nah, pada video ini kita akan fokus pada PDOD dengan koefisien konstan dan ruas kanannya sama dengan 0. Oke, jadi fokus dulu yang sama dengan 0-nya ya. Persamaan diferensial orde 2 itu secara umum bisa kita tuliskan seperti berikut ini nih. A2, A1, A0-nya adalah konstanta ya, konstanta sembarang yang simbolnya boleh diganti apapun, tapi di sini saya pakai A2, A1, dan A0. Merupakan konstanta. Kemudian ini orde 2-nya ditunjukkan dengan ini nih, ada D kuadrat Y. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa persamaannya merupakan persamaan diferensial orde 2. Karena pangkat tertingginya yang pangkat 2. Ada yang pangkat 1-nya, tapi yang kita lihat adalah pangkat tertingginya. Sehingga termasuk atau dikategorikan sebagai persamaan diferensial orde 2. Dengan ruas kanannya sama dengan 0. Nah, karena kita masih mau cari yang sama dengan 0 dulu nih, yang simpelnya dulu, cari yang sama dengan 0. Sehingga jadi kan ini kan persamaan umum untuk persamaan linear orde 2 sama dengan fx. Nah, kalau yang kita mau cari yang sama dengan 0, berarti fx ini sama dengan 0. Nah, sehingga persamaan jadi ini nih. Ini bentuk umum ya, masih bentuk umum. Penulisannya sebenarnya nggak harus sama persis seperti ini, karena yang harus kalian ingat juga bahwa sebelumnya dipelajari bahwa dy per dx itu bisa dituliskan sebagai y aksen. Jadi bisa juga bentuknya ditulis sebagai A2 Y double aksen. Y double aksen ini berarti diturunkan 2 kali ditambah A1 Y aksen ditambah A0Y sama dengan 0. Ini juga boleh penulisan seperti ini. Jadi nanti tinggal dilihat aja dia bentuknya. Tapi pada dasarnya intinya adalah artinya seperti ini. Maknanya sama. Oke. Nah, pada persamaan diferensial orde 2 ini untuk bisa memudahkan mencari solusinya, kita definisikan dulu nih. Kita sederhanakan persamaannya dengan mendefinisikan ini. Bahwa D per dx itu kita anggap sama dengan D. D besar ya. D per dx sama dengan D besar. Sehingga nanti persamaannya bisa jadi lebih sederhana. Sehingga kalau misalkan di sini kita punya ini nih, tadi kita punya A2 D kuadrat per dx kuadrat Y ditambah A1 D dx Y ditambah A0 Y sama dengan 0. Ini ya tadi persamaannya. Sehingga kalau kita misalkan bahwa D per dx itu adalah D besar,
Maka ini, bagian ini menjadi D kuadrat, bagian ini menjadi D, sehingga bentuk persamaannya berubah menjadi seperti ini. A2 D kuadrat Y ditambah A1 DY ditambah A0 Y sama dengan 0. Kalau Y-nya kita, ini kan semua ruasnya ada Y-nya ya. Y-nya kita keluarkan menjadi A2 D kuadrat ditambah A1 D ditambah A0 dikali Y sama dengan 0. Nah, bentuk yang di dalam tanda kurung ini, itu kita bisa anggap sebagai persamaan, bentuk persamaan kuadrat. Sama dengan kalau kita punya AX kuadrat ditambah BX ditambah C, begitu ya. Sama dengan 0. Atau ya, ini seperti ini ya. Bentuknya mirip seperti bentuk persamaan kuadrat gitu ya. Nah, tapi dia tidak pakai X, makanya D. Jadi A2D kuadrat ditambah A1D ditambah A0. Nah, karena dia bentuknya seperti persamaan kuadrat, maka kita bisa cari faktorisasinya atau bentuk faktorisasinya. Bisa pakai faktorisasi manual, ya difaktorkan langsung saja, atau kalau misalkan kalian anggap terlalu sulit memfaktorkannya, angkanya agak repot, agak ribet gitu, bisa kalian cari faktorisasinya dengan persamaan ini, persamaan ABC, rumus. Kalau di sebelumnya kalian mungkin mengenalnya sebagai rumus ABC, tapi ini bentuknya bukan ABC karena pakai A2, A1, dan A0 ya. Tapi intinya sama, seperti rumus ABC. Ini untuk mencari faktorisasinya jika memang kalian rasa kayaknya susah Bu untuk difaktorkan secara langsung. Gitu. Nah, dari faktorisasi tersebut sebenarnya kita akan punya 3 kemungkinan jenis PDOD ini. PDOD yang sama dengan 0 ini ada 3 kemungkinan. Pertama, yang akar-akarnya bilangan real dan nilainya nggak sama. Jadi nanti akan ada yang bilangan real terus nilainya nggak sama. Kemudian ada yang bilangan real dan nilainya sama. Jadi ada yang bilangan real A sama dengan B. Kemudian yang terakhir ada yang bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu yang mana sih? Bilangan kompleks itu yang ada II-nya itu. Jadi kalau misalkan kita nanti dapat yang nilai akarnya ini negatif, berarti itu masuknya bilangan kompleks ya. Karena kan akar dari negatif itu bilangan kompleks. Jadi, atau bilangan imajiner akar dari negatif itu ya. Sehingga masuknya ke dalam ranah yang bilangan kompleks. Kita lihat satu-satu, kita mulai dari yang akar-akarnya bilangan real dan nilainya tidak sama. Ya. Bentuk faktorisasinya nanti akan bisa kita tuliskan sebagai D min A dikali D min B sama dengan D min A dikali D min BY sama dengan 0, atau bisa kita balik nih penulisannya ya. Karena kan nilai A sama B-nya tidak sama. Bisa menjadi D min B dikali D min A Y. Gitu. Oke. Jadi ada 2 kemungkinan model penulisan nih. A-nya duluan atau B-nya yang duluan. Tadi dengan asumsi bahwa A-nya tidak sama dengan B ya. Jadi ini khusus untuk yang A-nya tidak sama dengan B. Untuk menyelesaikannya, kita perlu cari solusinya. Jadi kalau misalkan ini kita cari solusinya bahwa D min B kali Y sama dengan 0 atau D min A kali Y sama dengan 0. Gitu. Dengan metode pemisahan variabel. Lagi-lagi kembali ke metode pemisahan variabel. Jadi kita kembali mengerjakan atau kembali menggunakan metode pemisahan variabel ini untuk mengerjakannya. Oke, kita lihat contoh aja, coba supaya tidak bingung. Kita langsung coba ke contohnya. Pecahkan persamaan. Oke, ini saya Y double aksen ditambah 5Y aksen ditambah 4Y sama dengan 0. Nah, berarti sebenarnya ini bisa dituliskan juga sebagai ini nih, D kuadrat Y. Jadi Y double aksen itu D kuadrat Y per DX kuadrat. Y aksen itu adalah dy dx. Jadi ditambah 5 dy dx ditambah 4y sama dengan 0.
Tadi kita definisikan bahwa D-nya adalah D besar adalah D per dx, sehingga bisa kita dapat atau kita peroleh bentuk lain dari persamaan itu adalah D kuadrat Y ditambah 5DY sama dengan 4Y. Sehingga kalau kita bikin apa namanya? Kita tuliskan Y-nya, keluarkan, maaf ya ini ada Y-nya. Jadi D kuadrat ditambah 5D tambah 4 dikali Y sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian bisa kita akarkan atau kita faktorisasi. Faktorisasinya ini karena gampang angkanya bisa kita faktorisasi secara manual saja. 4 dan 1, kemudian positif menjadi 5 ya. Jadi ada D ditambah 4 dikali D ditambah 1 kali Y. Nah, penulisannya bisa ditulis dalam dua macam atau dua cara. D ditambah 4 dikali D tambah 1Y sama dengan 0, atau D ditambah 1 dikali D ditambah 4 kali Y sama dengan 0. Jadi ada dua macam ini nih, cara penulisan yang mungkin kalian tulis. Kan saya tidak bisa menentukan kalian harus nulis yang 1 dulu atau yang 4 dulu ya. Jadi bisa yang mana saja yang kalian tulis. Jadi ada dua kemungkinan ini cara penulisannya, sehingga pemecahannya untuk memecahkan yang bagian depan ini yang ditambah 4 kali ditambah 1Y sama 0, berarti yang ini harus kita bikin dulu, kita anggap sama dengan 0 atau D tambah 1-nya sama D tambah 1Y sama dengan 0, atau yang ini. Kalau yang ini berarti D tambah 4Y-nya yang sama dengan 0 gitu. Oke, masing-masing persamaan itu bisa kita pecahkan dengan metode pemisahan variabel. Oke, kita lihat yang ditambah 1Y. Oke, ditambah 1Y sama dengan 0. Kemudian kita kembalikan lagi, definisikan bahwa D itu adalah D per dx, sehingga bisa kita tulis sebagai D dx tambah 1 kali Y sama dengan 0. Kalau Y-nya kita masukkan menjadi dy per dx ditambah Y sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruaskan Y-nya. Sehingga dy per dx sama dengan min Y. Sehingga akhirnya bentuknya jadi berubah 1 per Y dy sama dengan min dx. Ini pindah ruas ya. Dx-nya pindah ke kanan. Y-nya pindah ke kiri. Gitu. Seperti pada materi sebelumnya yang sudah diajarkan juga bahwa pada metode pemisahan variabel, kalau sudah dipisahkan variabelnya maka kita integralkan. Integralkan kedua ruas. Sehingga menjadi integral 1 per Y dy sama dengan integral min dx. Integral 1 per Y dy pasti ln Y. Kemudian integral min dx menjadi min x ditambah C. Jangan lupa C-nya ya, konstanta sembarangnya. Sehingga kalau kita eksponenkan kedua ruasnya, E pangkat ln Y sama dengan E pangkat min X tambah C. E pangkat min X tambah C itu bisa kita pecah menjadi E pangkat min X dikali dengan E pangkat C. Dengan memisalkan E pangkat C-nya sama dengan A, maka diperoleh E pangkat min X dikali A. Atau bisa juga kita tulis sebagai A pangkat E min X. Kemudian E pangkat ln Y-nya hasilnya menjadi Y. Karena seperti di video-video sebelumnya sudah disebutkan bahwa E pangkat ln sesuatu itu hasilnya menjadi sesuatunya. Jadi kalau di sini E pangkat ln Y berarti hasilnya jadi Y. Sehingga kita peroleh solusi bahwa Y sama dengan A dikali E pangkat min X. Kemudian dengan metode yang sama, dengan metode pemisahan variabel juga, kita bisa mencari persamaan D tambah 4 dikali Y sama dengan 0 itu solusinya seperti apa. Kalau dengan digunakan metode yang sama, nanti kalian bisa dapat ini nih. Y sama dengan B kali E pangkat min 4X. B itu konstanta ya. Konstanta. Jadi kalian nanti pemisalannya boleh apapun, nggak harus B. Boleh A lagi, Bu. Boleh saja, tapi
Di sini saya untuk membedakan yang pertama dan kedua, karena belum tentu nilainya sama, jadi saya bikin yang berbeda, saya bikin konstantanya menjadi B. Sehingga diperoleh Y sama dengan BE pangkat min 4X. Gitu ya. BE pangkat min 4X. Jadi kita tahu nih solusinya. Jadi dalam hal ini ketika kita menggunakan persamaan yang ini nih, persamaan yang D plus 4 dikali D plus 1Y sama dengan 0, kalau kita tahu bahwa D plus 1Y-nya sama dengan 0, maka memenuhi menjadi persamaan ini menjadi 0. Begitu juga ketika kita pakai yang ini, D plus 4Y sama dengan 0, maka persamaan ini juga memenuhi menjadi sama dengan 0. Jadi solusinya itu baik yang pertama, Y sama dengan AE pangkat min X, maupun yang Y sama dengan B dikali E pangkat min 4X, itu dua-duanya berlaku. Nah, solusi umumnya, jadi kan ini ada solusi untuk kalau kita pakai cara A, dan ada solusi untuk kalau kita pakai cara, bukan cara ya, pakai penulisan yang B. Nah, ternyata solusi umumnya itu adalah penjumlahan dari kedua solusi ini. Sehingga solusi umumnya itu, kalau misalkan kita anggap ini adalah Y1, yang ini Y2, maka solusi umumnya atau Y-nya adalah Y1 ditambah Y2. Maka diperolehlah bahwa solusinya merupakan Y sama dengan A pangkat min X ditambah B E pangkat min 4X. Gitu. Nah, secara umum sebenarnya pada akar-akar yang bilangan real dan nilainya tidak sama, jadi misalkan kita punya yang D min A dikali dengan D min B Y sama dengan 0, solusi umumnya itu sebenarnya adalah Y sama dengan A kali E pangkat AX, kemudian ditambah B dikali E pangkat BX. Ini sebenarnya solusi umumnya. Ya, tinggal kita lihat aja nih bentuknya nih. Cocok nggak? Tadi kan kita punyanya D tambah 1 dikali D, D tambah 4, Y sama dengan 0. Dengan demikian bisa kita ketahui bahwa A-nya adalah min 1, B-nya adalah min 4 gitu ya. Kalau kita lihat dari persamaan ini, A-nya adalah min 1, B-nya min 4. Sehingga solusinya menjadi A kali E pangkat AX. A-nya tadi min 1, B kecilnya adalah min 4. Maka sama nih bentuk solusinya. Oke, jadi secara umum bentuk solusinya sebenarnya seperti ini untuk yang nilai A dan B-nya tidak sama. Lalu bagaimana untuk A dan B-nya yang nilainya sama? Kalau bilangan real kemudian nilainya sama. Kita ambil contoh misalkan. Saya tuliskan dulu. Jadi kalau misalkan nilainya sama, kita bisa tuliskan sebagai A atau sebagai B aja ya. Memudahkan saya tulis sebagai A. Jadi misalkan bilangan real yang akar-akarnya sama. Jadi D min A dikali D min AY sama dengan 0. Bagaimana cara mencari solusinya? Nah, untuk pada kondisi yang sama ini, kita tidak bisa menggunakan cara yang sama seperti tadi, yang sama persis gitu ya. Karena kalau yang sama persis tadi kan kita menganggap ini sebagai 0 gitu ya. Kemudian ini kan kalau kita balik bentuknya kan tetap sama seperti ini, sehingga dia nggak bisa dapat solusi yang berbeda gitu. Maka pemisalan dari ini bukan D min A dikali Y sama dengan 0, tapi D min A dikali Y ini merupakan
U. Karena D min A kali Y, D min A kali Y itu adalah U, maka ini kan U nih, jadi hasil yang satunya jadinya D min A dikalikan U sama dengan 0. Tuh. Ini karena bagian yang ini adalah U, maka jadinya D min A dikali U sama dengan 0. Maaf, ini bukan 0 ya, tapi D min A kali Y sama dengan U. Oke. Nah, untuk mencari solusinya, panduan kita adalah ini nih, bahwa D min A dikali Y itu sama dengan U, dan D min A dikali U itu adalah sama dengan 0. Kemudian kita cari solusinya dengan satu-satu. Kita kerjakan yang ini dulu. Ini kerjakan pertama, baru kemudian kita bisa mengerjakan bagian yang kedua ini. Oke, sekarang kita coba langsung ke contoh aja ya. Nanti sebenarnya akan diperoleh hasil bahwa solusi umumnya, bentuk solusi umumnya nih ya, itu adalah Y sama dengan AX plus B dikali dengan E pangkat AX. A kecil ya. A kecil X. Coba kita lihat ke contoh apakah benar bisa memperoleh solusi tersebut. Kita masuk contoh. Misalkan kita punya contoh Y double aksen dikurang 6Y aksen ditambah 9Y sama dengan 0. Oke. Berarti Y double aksen itu sama dengan D kuadrat Y ya. D kuadrat Y per DX kuadrat dikurang 6 DY per DX ditambah 9Y sama dengan 0. Maka tadi kita ketahui bahwa pemisalannya D besar sama dengan D per DX. Sehingga menjadi D kuadrat Y dikurang 6DY ditambah 9Y sama dengan 0. Atau juga bisa kita tuliskan D kuadrat dikurang 6D ditambah 9Y sama dengan 0. Yang kalau kita faktorisasikan, hasilnya bisa menjadi, jangan lupa ya ada Y-nya. Ini D3. Faktorisasinya 3 dengan 3 ya, supaya jadi positif berarti harus dua-duanya positif atau dua-duanya negatif. Karena di sini adalah min 6Y, maka dua-duanya berarti negatif. Jadi D min 3Y dikali D min 3Y sama dengan 0. Nah, ini bentuk faktorisasinya. Nah, seperti yang tadi disebutkan bahwa kita misalkan ini adalah U. Sehingga D min 3Y sama dengan U dan D min 3 dikalikan dengan U itu sama dengan 0. Kita kerjakan satu-satu. Kita kerjakan dulu bagian ini berarti ya. D min 3 U sama dengan 0. D itu adalah D per DX dikurang 3 U sama dengan 0 berarti menjadi DU per DX dikurang 3U sama dengan 0. Sehingga jadi kalau kita pindah ruaskan 3U-nya, DU per DX sama dengan 3U. Karena kita mau pisahkan variabelnya, jadi DU 1 per 3U. DU sama dengan DX gitu ya. Ini tukeran tempat nih ceritanya. Supaya variabelnya terpisah antara yang U dan X. Kemudian sudah variabelnya terpisah, kita integralkan kedua ruasnya. 1 per 3U DU sama dengan
1/3-nya bisa kita tulis dulu. 1/3 dikali 1/UDU itu integralnya pasti ln U gitu ya. Kemudian integral dx adalah x. Jangan lupa kita tambahkan dengan c. Sehingga ini bisa kita tulis menjadi sepertiganya kita pindah ruaskan menjadi ln U sama dengan 3 kali X plus C gitu ya. Sehingga kalau kita eksponensialkan menjadi E pangkat ln U sama dengan E pangkat 3X plus C. Ingat, E pangkat ln U berarti hasilnya menjadi U. Kemudian ini jadi E pangkat 3X dikali dengan E pangkat 3C gitu ya. Sehingga bisa saya misalkan gitu. Saya ingin pakai pemisalan. E pangkat 3C-nya ini kita anggap sebagai A gitu misalkan ya. Jadi U-nya adalah A pangkat 3 A dikali E pangkat 3X atau bentuk yang lain juga boleh nggak apa-apa. Tapi misalkan saya tulis aja dulu A dikali E pangkat 3X gitu ya. Sudah nih kita dapat bahwa U-nya adalah A kali E pangkat 3X. Jadi kita dapat U sama dengan A pangkat E kali 3X. Hingga kita bisa ngerjakan lagi yang bagian ininya nih. D-3Y itu katanya sama dengan A dikali E pangkat 3X. Jadi kalau kita tulis lagi, D itu tadi D per dx ya. D per dx dikurang 3 dikali Y sama dengan A E pangkat 3X. Berarti ini bisa kita tuliskan sebagai dy per dx dikurang 3y sama dengan A E pangkat 3x. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita bisa pakai persamaan linear order 1 atau PLOS karena nih bentuknya ternyata di dx itu kan sama dengan y aksen ya. Y aksen dikurang 3y sama dengan A E pangkat 3x. Bentuk ini itu mirip dengan bentuk yang PLOS atau persamaan linear order 1. Kalau kalian masih ingat, persamaan harus ingat ya. Persamaan linear order 1 itu bentuk umumnya adalah Y aksen ditambah PY sama dengan Q. Tuh. Ini kan sama nih bentuknya. Mirip ya. Maka kita bisa misalkan bahwa P-nya adalah min 3 dan Q-nya adalah AE pangkat 3X. Sehingga kalau kita cari persamaan linear order 1 atau PLOS, kita perlu cari nilai I dulu. Integral P dx sama dengan integral dari min 3 dx. Maka diperoleh min 3x. Gitu ya. Kemudian cari E pangkat I. Jadi E pangkat min 3x. Gitu. Kemudian apa lagi? Kita cari Y-nya. Y E pangkat I sama dengan integral Q E pangkat I dx plus C. Maka Y dikali E pangkat min 3x sama dengan integral Q-nya tadi adalah A dikali E pangkat 3x. Kemudian E pangkat I-nya E pangkat min 3x. dx tambah C. Sehingga kita bisa tulis sebagai di sini ya.
Y dikali E pangkat min 3X sama dengan E pangkat min 3X dikali E pangkat min 3X itu sama dengan E pangkat 3X dikurang 3X. Dikurangi dari yang ini ya, min 3X. Berarti sama dengan E pangkat 0. E pangkat 0 itu adalah 1. Sehingga ini artinya sama aja dengan integral dari A dx. Integral A dx berarti AX aja ya. AX ditambah C. Maka diperolehlah Y sama dengan, ini kalau kita pindahkan ruas berarti Y sama dengan AX ditambah C dikali dengan E pangkat, kan kalau pindah ruas jadinya, oh ya, ini dulu. Pindah ruas jadi E pangkat min 3X. Karena ini negatif, pangkatnya negatif, kita pindahkan ke atas menjadi AX plus C dikali dengan E pangkat 3X. Sehingga diperoleh bentuk yang C ini boleh ditulis dalam bentuk C saja, atau boleh juga saya ganti dengan konstanta B, karena sama aja ya, sama-sama konstanta sembarang. Sehingga diperolehlah bahwa solusinya adalah Y sama dengan AX ditambah B dikali dengan E pangkat 3X. Kalau kalian lihat ke bentuk umum tadi, kita lihat ke solusi umum yang dijelaskan bahwa ini sesuai nih, Y sama dengan AX ditambah B dikali E pangkat AX. A-nya tergantung. Karena di soal ini tadi A-nya adalah 3, maka jadinya dapatlah solusi tersebut. Solusi bahwa Y sama dengan AX plus B sama dengan E pangkat 3X. Ya. Selanjutnya untuk yang akar-akarnya bilangan kompleks. Bilangan kompleksnya ditandai dengan A plus minus IB. Ya. Nah, pada yang bilangan kompleks ini, solusinya pasti memenuhi ini nih, Y sama dengan AE pangkat alfa. Ini kan plus minus nih, jadi ditambah I beta dikali X ditambah dengan B E pangkat alfa minnya IB X. Jadi yang plus dan yang min, gitu ya. Jadi ini adalah solusinya. Atau bisa kita tulis dalam bentuk lain. Misalkan ini kan sama-sama ada alfanya. E pangkat alfanya saya keluarin. E pangkat alfa X dikali dengan A E pangkat positif IBX ditambah B dikali E pangkat yang ini negatif I beta ya berarti ya. I beta X. Atau bentuk ini juga bisa dituliskan dalam bentuk yang berbeda. Menjadi yang ini tetap ya E alfa X dikali dengan bentuknya boleh jadi C1 sin beta X ditambah C2 cos beta X. Nanti tinggal dipilih saja mau dalam bentuk bilangan kompleks atau dalam bentuk kosinus. Kalau dalam bentuk trigonometri maka jawabannya kita pilih yang bagian bawah ini, bentuk jawabannya. Atau bisa juga menjadi C dikali E pangkat alfa X supaya tanda kurung sin kali beta X plus gamma. Nah, tinggal dipilih aja nih mau solusi yang bentuknya seperti apa. Tuh. Jadi pada dasarnya kalau kita punya yang bilangan kompleks atau persamaannya kompleks, hasil akar-akarnya ini solusinya. Tinggal kalian pilih mau pakai yang bentuk seperti apa, gitu ya. Oke, misalkan contoh untuk yang bilangan kompleks nih. Contoh.
Misalkan contoh bilangan kompleksnya adalah kita punya sebuah pegas. Kemudian ini diberi massa M yang berosilasi pegasnya. Pegasnya berosilasi sejauh Y, misal, maaf, pegasnya ke bawah aja, supaya osilasinya dalam bentuk Y. Ini masanya M, kemudian dia berosilasi sejauh Y gitu ya. Sehingga persamaan yang memenuhi ini, kalau persamaan hukum Newton 2-nya, hukum Newton 2-nya itu kan berlaku sigma F sama dengan M dikali A begitu ya. A untuk persamaan pegas itu berarti kan ini karena osilasinya atas bawah atau positif dalam sumbu Y, jadi kita tuliskan bisa sebagai A itu kan percepatan ya. Percepatan itu adalah turunan kedua dari posisi, sehingga D kuadrat Y per dt kuadrat gitu ya. A-nya, sehingga sigma F sama dengan M kali A. Kemudian sigma F dalam pegas itu kan harus memenuhi hukum Hooke. Jadi sigma F sama dengan min KY. Bukan min KX ya, karena ini kita pakainya Y ke atas bawah. Jadi sigma F sama dengan min KY. Artinya persamaannya menjadi min KY sama dengan M dikali D kuadrat Y per dt kuadrat. Atau kita bisa tuliskan menjadi M-nya ini pindah ruas, jadi D kuadrat Y per dt kuadrat sama dengan min K per M Y. Kalau kita pindahkan ruas lagi, jadi D kuadrat Y per dt kuadrat ditambah K per M Y sama dengan 0. Misal K per M-nya sama dengan omega, maka jadinya D kuadrat Y per dt kuadrat ditambah omega Y, omega kuadrat maaf, omega kuadrat Y sama dengan 0. Tadi sama ya pemisalan sebelumnya di D kuadrat per dt kuadratnya kita anggap sebagai D besar kuadrat gitu ya. Sehingga kita dapat di sini D kuadrat Y ditambah omega kuadrat Y sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian bagaimana solusinya? Jadi kalau kita tadi solusinya D kuadrat Y ditambah omega kuadrat Y sama dengan 0. Berarti akar-akarnya menjadi, kalau kalian lihat bentuk aslinya kan adalah A1D kuadrat, ini menjadi D kuadrat ditambah omega kuadrat Y sama dengan 0 gitu ya. A1D kuadrat ditambah A2D ditambah A2, A1, A0 gitu ya. Atau ini deh, dalam artian gini, ketika D kuadrat ditambah omega kuadrat Y sama dengan 0, maka untuk mencari akarnya saya tuliskan dalam bentuk C misalkan ya. C12-nya sama dengan negatif B, B-nya ini nggak ada ya, min 0. Plus minus akar B kuadrat berarti 0 dikurang 4AC. 4 dikali A-nya ini 1 dikali C. C-nya omega kuadrat. Omega kuadrat dibagi per 2A. 2 dikali 1. Jadi 0 plus minus akar min 4 omega kuadrat per 2. Min 4 omega kuadrat itu negatif itu akarnya adalah imajiner. 4 akarnya adalah 2 omega kuadrat, jadi 2 dibagi 2. Sehingga C12-nya menjadi plus minus
I omega. Berarti akar-akarnya itu adalah plus I omega dan negatif I omega. Sehingga kalau kita lihat ke bentuk yang tadi, solusinya menjadi Y sama dengan AE pangkat I omega ditambah BE pangkat negatif I omega. Atau boleh juga misalkan saya mau tuliskan C dikali sin X plus gamma. Atau boleh juga saya tuliskan dengan C1 sin BX, C1 sin, maaf ini ada omeganya ya, omega X ditambah C2 cos omega X. Tinggal dipilih aja, ini jawabannya mau yang seperti apa bentuknya, ini semuanya sudah benar. Jadi kita ketahui tadi kalau misalkan PDOD dengan ruas kanan 0, ada 3 kemungkinan jawaban tadi ya. A tidak sama dengan B, dengan A dan B-nya bilangan real, maka jawabannya menjadi Y sama dengan A pangkat A dikali E pangkat AX ditambah BE pangkat BX. Ya. Itu untuk yang bilangan real. Kalau misalkan bilangan kembar A sama dengan B, maka solusinya menjadi Y sama dengan AX plus B dikali E pangkat AX. Gitu. Sedangkan pada bilangan yang kompleks, kita coba pada yang kompleks, bilangan kompleks dengan alfa plus minus IB akar-akarnya, maka solusinya atau Y sama dengan AE pangkat alfa plus IB ditambah kali X ya, B dikali E pangkat alfa alfa tambah, kalau yang tambah berarti di sini kurang ya, dikurang IBX gitu. Oke, saya tuliskan lebih rapi mungkin ya. PDOD dengan ruas kanan 0. Kanan 0. Oke. Ini jenisnya. Ini solusinya. Oke, kalau yang jenisnya D min A dikali D min B, Y sama dengan 0, maka solusinya adalah Y A dikali E AX ditambah B E BX, begitu ya. Kemudian yang D min A dikali D min A, ini berarti yang sama ya. Maka solusinya adalah AX plus B dikali E pangkat AX. Yang terakhir, yang solusinya kompleks. Solusi kompleks atau solusi kompleks itu berarti alfa plus minus I beta. Itu ya, alfanya boleh 0 ya. Alfanya bisa jadi 0. Kalau betanya boleh 0 nggak? Enggak dong. Kalau betanya 0 berarti bagian imajinernya nggak ada. Kalau bagian imajinernya nggak ada berarti di bilangan kompleks. Kembali ke bilangan real gitu ya. Tapi kalau alfanya boleh 0.
Seperti yang dicontoh tadi kan alfanya 0 tuh. Kalau solusinya kalau bilangan kompleks gimana solusinya? Menjadi Y sama dengan A B pangkat, yaitu si bilangan kompleksnya. Alfa ditambah I beta X. Nah, ini B dengan E pangkat alfa min I beta X gitu ya. Ini solusinya. Jadi ini berlaku untuk PDOD dengan ruas kanan sama dengan 0 gitu. Jadi sebenarnya kalau pada PDOD itu sudah lebih jelas solusinya dibandingkan ketika pada orde 1. Kalau orde 1 kan kita harus kerjakan. Nah, kalau pada persamaan diferensial orde 2 ini yang ruas kanan 0 ya yang kita bahas. Yang ruas kanan 0 itu solusinya hanya ada 3 bentuk ini aja. Jadi kita hanya perlu mencari nilai A kecil sama B kecilnya aja nih kira-kira berapa. Atau kalau di kompleks kita hanya perlu cari alfa sama betanya aja berapa gitu. Tapi bentuknya pasti seperti ini jawabannya. Untuk PDOD yang homogen dengan ruas kanannya 0 ya. Oke, penjelasan untuk PDOD yang ruas kanan 0-nya cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk persamaan diferensial orde 2 yang ruas kanannya tidak sama dengan 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.